Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Darussalam yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi ini kita masih bisa menikmati sholat berjamaah di sini, sholat subuh berjamaah, sedangkan saudara-saudara kita yang di tempat lain ada yang tidak bisa karena wabah corona. Sekali lagi, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal perkembangan tentang wabah corona, khususnya yang di Jawa Timur dan di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih Pak Ji, diperbaiki. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan perjalanan wabah corona di Jawa Timur dan khususnya mungkin di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, bahwa wabah corona di Jawa Timur menurut peta yang dirilis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang minggu lalu itu terdiri dari 4 area merah, sekarang sudah lebih dari 4. Jadi kemarin sampai dengan yang kemarin sudah lebih dari 4, terutama yang di Madura ini yang minggu lalu masih semuanya hijau, sudah ada yang mulai berubah, yaitu saudara kita yang di Bangkalan berubah kuning, di Sampang tetap hijau, di Pamekasan merah, di Sumeneb hijau. Jadi tetangga dekat kita ada yang sudah merah. Informasi ini perlu agar kita bisa menjaga sehat sebelum sakit. Jadi sehat kita biar kita bisa tetap terjaga. Nah, di antaranya upaya-upaya yang kita lakukan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb, kita melakukan pemeriksaan orang-orang yang masuk ke Kabupaten Sumeneb. Di antaranya di titik peragaan di Kaduara, kemudian di Guluk-Guluk dan di Pasongsongan. Jadi orang-orang yang masuk ke wilayah Sumeneb kita lakukan pemeriksaan. Gunanya untuk mengetahui, untuk mencari barangkali orang-orang yang berasal dari daerah merah. Nah, sekarang kita mulai harus waspada karena Pamekasan menurut peta dari Jawa Timur itu sudah merah. Artinya tetangga kita merah. Pamekasan dan Sumeneb itu kalau di perbatasan susah dibedakan mana orang Sumeneb, mana orang Pamekasan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang terkait dengan ini yang perlu kita lakukan. Di antaranya, bagaimana kalau ada orang dari daerah merah yang datang ke kita? Maka orang dari daerah merah yang datang ke kita itu tergolong yang kemarin kami jelaskan menjadi ODR, atau dalam istilah
juga disebut ada yang ngomong OTG, tapi bukan OTG-nya komputer ini ya. Ada OTG komputer. Kalau ODR itu orang dengan risiko. Artinya orang ini kemungkinan orang yang datang dari daerah merah ini dia membawa juga virus corona. Kita mempunyai kewaspadaan begitu. Kalau istilah OTG, orang tanpa gejala, artinya dia itu kemungkinan membawa virus tetapi dia tidak sakit. Dia membawa virus tapi dia tidak sakit. Itu disebut OTG. Nah, kalau kita mendapati orang yang seperti ini, orang ini kalau datang ke daerah kita, maka dia 14 hari harus isolasi diri. Isolasi diri itu artinya di rumah saja, jangan kemana-mana, jangan datang ke tetangga-tetangga, di rumahnya sendiri. Mungkin dengan keluarganya juga apa ya, dengan yang ada serumah itu dia menyendiri. Yang perlu dilakukan ini. Jadi kalau kita ada tamu dari daerah merah atau tetangga kita ada tamu daerah merah, maka ini yang dilakukan. Dan kemudian harus lapor ke puskesmas setempat. Maksudnya apa? Agar kita dari pihak kesehatan, dari pemerintah Kabupaten Sumeneb bisa melakukan hal-hal yang perlu dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, jangan sampai ini tidak terlaporkan. Jadi dalam 14 hari ini nanti kalau ini ternyata dalam 14 hari tidak sakit, tidak apa-apa, artinya sudah bebas. Berarti orang ini tidak sakit, dia akan tidak diawasi lagi, tidak akan dipantau lagi. Jadi ini yang perlu dimanapun. Makanya itu seperti di pos-pos tadi yang diperiksa itu kita membedakan, mencari ini juga agar lebih dini kita ketahui, karena ada orang-orang yang cenderung menyembunyikan, takut disebut mempunyai corona dan sebagainya. Justru itu yang akan menjadi masalah di belakang hari. Oleh karena di sini perlu kerjasama antara kita dengan masyarakat, dari pihak pemerintah dengan masyarakat harus kerjasama yang baik, informasi diberikan dengan benar. Demikian juga kita juga berusaha menginformasikan dengan benar. Artinya apa? Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Kesehatan sudah menyediakan pos. Ada pos informasi yang di Dinas Kesehatan. Setiap saat siapapun boleh mengakses itu atau datang ke tempat sana untuk menanyakan informasi bagaimana perkembangan corona di Kabupaten Sumeneb. Bisa dilihat. Ada peta yang disediakan di sana. Petanya seperti apa? Kerjasama dengan masyarakat ini sangat penting sekali. Jadi bantuan masyarakat dalam hal ini sangat penting sekali, karena sekian hari kita melakukan pemeriksaan yang di pos-pos itu. Teman-teman kita yang di kesehatan sudah mulai menurun kondisinya. Kalau menurun kondisinya ini nanti siapa yang akan melakukan pelayanan nanti. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat dalam informasi seperti ini. Jadi informasi yang sifatnya dari masyarakat itu sangat. Saya sudah menerima beberapa, karena kebetulan nomor HP yang tertera di Jawa Timur itu nomor HP saya untuk Sumeneb. Jadi saya menerima informasi beberapa, sehingga kami tidak lanjuti. Ada, saya tolong Anda menyebutkan di daerah mana sampai tinggal,
siapa namanya, kalau perlu nomor HP-nya ada berapa, KTP-nya mana. Nanti kita akan forward ke puskesmas yang bersangkutan. Kalau ke kabupaten, kami akan forward ke kabupaten mana yang, misalkan dari sini ada orang yang termasuk ODR atau orang yang sakit datang ke Situbondo, akan saya sampaikan ke Situbondo bahwa Anda kedatangan orang ini. Sehingga kita sama-sama bisa menyampaikan informasi, sama-sama bisa bertindak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Apalagi kalau ini orangnya mulai sakit, batuk pilek umpamanya, maka dia akan berubah menjadi ODP ya. Kalau batuk pilek ini bisa jadi dari ODP. Kalau dia sakit, batuk, pilek, panas, bisa jadi ODP. Maka ini perkembangannya akan diikuti. Jadi ini kami mohon penting, kalau ada tetangganya kedatangan orang, apalagi beberapa hari ini kita bisa melakukan pemeriksaan. Contohnya di peragaan itu 1000, yang kemarin, yang tadi malam saya belum tahu informasinya berapa, yang kemarin malam itu sekitar hampir 1100 orang yang masuk ke Sumeneb. Nah, yang daerah merah semakin banyak, daerah merah ini, apalagi yang di Jakarta. Semalam saya dapat informasi bahwa bis yang dari Jakarta menuju Madura, bis Pahala Kencana, kecelakaan di Kertosono dari Jakarta ini. Sedang Jakarta kondisinya sudah seperti itu. Mereka buka Wisma Atlet sebagai rumah sakit karena sudah tidak menampung. Dan juga kemarin Gubernur Jawa Timur menunjuk setiap kabupaten harus menyediakan rumah sakit untuk pelayanan corona ini. Kalau terjadi kasus harus dilayani di tempat masing-masing, karena tidak mungkin dikirim ke rumah sakit Erlangga semua. Nah, sebenarnya ada rumah sakit Erlangga itu ada rumah sakit khusus untuk penyakit-penyakit menular, tapi tidak mungkin menampung di sana semua. Satu. Kemudian yang kedua, wilayah yang jauh, terutama Sumeneb ini punya pulau-pulau. Kita juga masih akan melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan wilayah kepulauan ini, seperti mungkin KSOP, ada perhubungan, ada lagi juga dari pihak penyedia transportasi. Bagaimana kalau misalkan di Raas ada orang yang kena corona, apa yang harus kita lakukan? Kita bawa ke sini dengan cara apa? Ini menjadi masalah yang tidak mudah dipecahkan. Makanya itu kita, pemerintah Sumeneb, sangat membutuhkan peran serta masyarakat agar orang yang ini sebelum sakit ini kita bisa jaring, kita bisa temukan, kemudian kita lakukan, diikuti perkembangannya agar tidak menjadi yang lebih parah. Kalau kita sudah menjadi parah, kita bisa melakukan ini semua, maka Sumeneb bisa bertahan di zona hijau. Ini sangat penting sekali. Jadi kemudian di samping lapor ini, jadi melaporkannya sangat penting. Kemarin terus terang ada sudah masyarakat yang sadar sekali, datang ke saya, Pak Dokter, saya sekian, tanggal sekian datang dari Surabaya, tanggal sekian saya mulai sakit, apakah saya corona? Hebat.
Itu saya acung jempol. Makanya ini terus langsung kita lakukan pelayanan sesuai dengan protap yang ada di corona ini. Nah, kemudian di samping ini kita tetap lakukan hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak. Alhamdulillah seperti pasar minggu kemarin sudah tidak ada. Jadi pesta perkawinan juga tidak ada. Jadi melibatkan orang banyak ini sangat penting, karena dengan kumpulnya orang banyak ini kita tidak tahu siapa yang mengandung corona, tidak tahu. Makanya itu kita tetap hindari itu. Kemudian yang juga penting, sering-seringlah kita melakukan cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan, kita dari luar kemana, kita mau masuk rumah, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Karena kita tidak tahu, konon katanya seringkali uang yang kita pegang itu siapa yang sebelumnya memegang kita juga tidak tahu. Dan menurut beberapa informasi, virus corona kalau menempel di uang kertas itu bisa bertahan lebih lama. Makanya itu kita tidak tahu apa tangan kita mengandung corona atau tidak, maka sering-sering kita harus cuci tangan dengan sabun. Kira-kira perlu waktu paling cepat 20 detik. Kalau lebih baik. Artinya kita menggunakan ini. Kalaupun tangan kita ada corona, maka dalam 20 detik dengan sabun itu virus corona bisa mati. Atau cuci tangan yang mengandung alkohol 70%. Itu juga kira-kira dalam waktu 20 detik maka virus corona itu bisa mati. Di samping itu mungkin ada beberapa yang kita lihat disemprot penyemprotan dengan Baiklin 0,05%. Itu sebenarnya cocok untuk permukaan. Jadi kalau lantai masjid ini disemprot dengan itu bisa mematikan virus corona yang nempel di sini, tapi bukan yang nempel di kulit, yang nempel di permukaan ini. Dengan Baiklin kita semprot, maka kalau misalkan ada jamaah yang masuk sini membawa corona nempel di ini, kita semprot bisa mati coronanya. Kemudian juga kemarin pagi ada cerita tentang jabat tangan. Ya, kalau saya katakan jabat tangan itu kita harus dalam kondisi yang seperti ini kita selektif. Artinya yang perlu silahkan, yang tidak perlu mungkin kita hindari dulu. Jadi kalau menurut saya dikatakan tidak anti jabat tangan, tetapi mana yang perlu, mana yang tidak. Kemarin ada di salah sudut Sumeneb ini ada seseorang yang lagi ngomong dengan saudaranya yang datang dari Malaysia. Malaysia juga termasuk daerah merah. Orang masyarakat ini ngomong bahwa karena kamu baru datang, Malaysia termasuk daerah merah, maka kamu harus mengulasi diri 14 hari. Yang dikasih tahu ini tidak percaya. Kenapa harus begitu? Wah, diskusi ramai lewat HP itu. Nah, artinya orang ini sudah mulai memahami himbauan pemerintah. Kita harus taat sama pemerintah karena pemerintah memberikan pengumuman seperti ini. Nah, diskusinya agak ramai. Nah, ketika diskusi agak ramai, ada seseorang yang datang kebetulan mungkin dari masjid. Dia datang mengajak salaman. Maaf Pak, saya tidak mau salaman karena ini menurut pemerintah tidak. Nah, terjadi perdebatan. Loh, salaman itu dalilnya begini satunya. Loh, iya tapi himbauan pemerintah sekarang begini. Nah, ini saya harap untuk tidak menjadi sesuatu yang komoditi yang tidak bagus, tetapi kita saling memahami. Kalau ada seseorang yang tidak mau, ya monggo kita hargai karena memang ada himbauan itu gitu.
Jangan sampai menimbulkan perpecahan gara-gara tidak mau jabat tangan. Itu lagi. Jadi tetap kita harus lakukan ini. Tempat-tempat keramaian kita hindari. Kalaupun kita harus datang ke tempat keramaian, tolong menggunakan masker. Silakan masker digunakan. Minimal masker itu akan mengurangi transmisi yang lewat pernapasan atau lewat ini apa namanya droplet itu apa ya? Kalau kita ngomong kadang-kadang ini ada liur yang keluar, droplet ya dari situ. Itu kita perlu. Makanya itu jamaah Darussalam kami mohon bantuan semuanya agar kita bisa saling bahu-membahu dalam menangani corona ini. Kita ingin mempertahankan Sumeneb agar tetap di zona hijau. Jangan sampai masuk ke kuning bahkan ke merah. Ini perlu bantuan. Kita tidak bisa hanya orang kesehatan. Jadi pemerintah kalau kita di pos itu ada TNI, ada Polri. Sebenarnya ini perlu yang lain-lain lagi. Tapi sementara ada TNI, ada Polri bersama dengan orang kesehatan sudah cukup membantu untuk melakukan pemilahan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masuk di DODR ini. Dan perkembangan sangat-sangat cepat sekali. Kalau nggak salah mungkin kalau minggu kemarin 4 di Jawa Timur, kemarin rilis terakhir itu sekitar 8 misalnya. Jadi kalau kita membuat grafik mungkin kalau misalkan perjalanan itu biasanya grafiknya begini, seperti ini. Kalau bisa ini begini, atau bahkan kalau bisa begini, yang paling bagus begini. Nah, jadi semakin turun akan semakin bagus. Tapi rupa-rupanya menurut prediksi para ahli kesehatan masyarakat, mungkin ini tetap sampai sekitar diperkirakan bisa puncaknya pada bulan April ini. Makanya itu himbauan yang lebih lanjut, kalau kita punya saudara di daerah-daerah merah, mungkin kita anjurkan jangan pulang. Jangan pulang di daerah merah. Kalau misalkan mau pulang, kemarin ada beberapa yang dari Jakarta itu telepon, kami pulang, diimbaukan kepala desa ngomong jangan pulang, bertahan di situ agar tidak menjadi penyebaran. Jangan pulang. Bahkan itu ada yang di sana yang mungkin tetangganya sudah pada meninggal, mau pulang ke sini lah Pak. Masalah-masalah seperti itu yang seringkali kita sulit mengendalikan. Makanya itu katanya yang harusnya bahwa sekarang di rumah saja. Ada guyonan bahwa sekarang itu zaman now katanya. Katanya orang Jawa zaman now itu neng omah. Neng omah wae. Katanya orang Jawa itu neng omah wae. Zaman now neng omah wae. Jadi kita jangan pergi kemana-mana. Ini sangat penting karena kalau mobilitas ini yang ini bisa membawa virus-virus yang kita tidak bisa lihat kita. Jadi bagi warga Sumeneb mungkin kalau ingin mendapatkan informasi bisa ke Dinas Kesehatan, ada di sana penyediaan informasi, petanya ada. Bagaimana kita sebagai contoh kita lakukan yang di peragaan itu. Kemarin malam kita terjunkan 15 orang dari kesehatan. Itu kewalahan. 15 orang dari kesehatan kewalahan. Tadi malam kita tambah 18 orang kita terjunkan. Tapi teman-teman dari Puskesmas kami sudah mulai kelelahan. Kita sudah mulai mikir kalau kelelahan nanti mereka daya tahannya turun, justru menimbulkan. Makanya itu salah satu strategi kita harus masyarakat dari pemerintah desa harus benar-benar
memahami kedatangan orang ini. Bagaimana kedatangan orang, kemudian kita harus menyampaikan kepada kepala desa atau kepada aparat kesehatan agar kita bisa memantau. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang dipantau. Tapi ada beberapa yang sudah mulai lepas dari waktu pemantauan karena 14 hari sudah. Nanti akan yang datang lagi menjadi hal yang baru. Terus tidak ada berhenti sampai dinyatakan corona ini bisa selesai. Ya di daerah-daerah lain seperti yang di Cina sendiri, di Wuhan, kalau kita lihat di TV itu sudah mulai aktivitas normal mulai muncul. Tetapi itu memang perlu peran serta masyarakat untuk tetap stay at home. Zaman now, nang omah wae. Itu sangat penting. Kalau kita tidak taat kepada ini, maka mengatasi juga akan lebih sulit. Apalagi kalau kita melihat beberapa perkembangan, tidak mungkin rasanya pemerintah mengadakan lockdown. Artinya kita itu tidak boleh keluar dari daerah ini secara ketat, dijaga beneran. Karena kalau lockdown banyak yang tidak menjadi masalah. Di antaranya perekonomian jadi masalah. Bagaimana mereka yang bisa jualan tidak ada yang beli, bagaimana yang dia cari sekarang untuk hidup sekarang juga tidak bisa. Nah ini pemerintah mesti melakukan subsidi, dan subsidi itu sangat besar. Ini yang menjadi masalah. Makanya itu pemerintah mungkin opsi lockdown sampai sekarang tidak diambil karena risikonya sangat besar. Kami kira ini sangat penting. Jadi kita harus melaporkan orang-orang yang datang dari daerah merah. Nah, bagaimana daerah merah? Monggo nanti informasi itu selalu update di posko kantor dinas kesehatan. Kalau kita cari bagaimana mana daerah merah, kita bisa lihat di sana. Yang saya ingat yaitu 4 yang kemarin, Malang, Sidoarjo, Surabaya, tambah Gresik, Magetan, tambah beberapa di Pantura, di pantai Tapal Kuda, mulai ada 1 teman kita di Pamekasan, mulai merah. Mari kita sikapi secara rasional, bukan dengan cara emosional dan tidak dengan ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan menyebabkan imunologi kita menjadi kacau dan daya tahan tubuh kita menjadi tidak baik. Oh iya, satu kemarin kalau nggak salah ada diskusinya agak ramai. Ada yang menggambar peta, batasnya itu merah. Jadi kalau misalkan desa begini, batasin digambar merah. Padahal ini maksudnya bukan termasuk daerah merah, itu sudah ramai. Loh, kenapa ini digambar merah dan sebagainya? Padahal maksudnya hanya batasnya merah, gitu, dibuat merah. Itu sudah ramai. Makanya itu kalau ada yang demikian, sebaiknya kita melakukan konfirmasi kepada dinas kesehatan, apakah benar desa ini atau kecamatan ini menjadi merah. Jangan sampai di antara masyarakat sendiri yang melakukan diskusi yang tidak tahu dasar dan tidak tahu aslinya seperti apa. Kita bisa melakukan tabayun lah, bagaimana agar yang tidak masalah menjadi benar-benar tidak masalah. Mungkin kira-kira hari ini informasi itu yang bisa kami sampaikan. Moga-moga kita bisa bekerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, sama-sama menanggulangi corona, sehingga corona di Sumeneb tidak menjadi kuning atau tidak menjadi merah, tapi tetap petanya Sumeneb hijau tetap. Dengan cara informasi-informasi kita terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.